Sahabat Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita di minggu kedua bulan Juni ini, di pertengahan tahun atau di pertengahan perjalanan kita di tahun 2023 ini. Apakah yang menjadi pesan Roh Kudus kepada kita, saudara-saudaraku, di hari ini? Kita baru saja melalui bulan Mei, yaitu bulan Pentakosta di tahun ini, di mana Roh Kudus telah melawat kita dan berfirman kepada kita, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetaplah rohmu bernyala-nyala di dalam ibadah dan pelayanan. Bagi mereka yang belum dibaptis Roh Kudus, hendaklah untuk tetap bertekun, setia, bersemangat dalam mengejar api Pentakosta itu. Dan bagi mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus, hendaklah tetap memelihara dan menjaga api Pentakosta bernyala dengan minyak dan anggur, firman dan roh, Injil sepenuh. Marilah kita tetap menjaga atau tetap mengobarkan api Pentakosta itu, saudara-saudaraku. Dan saudara-saudaraku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sebagaimana telah disampaikan di akhir bulan Mei yang lalu dalam firman tengah minggu di tanggal 31 itu. Di mana firman Roh Kudus Yesus berkata, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Maka sebagai lanjutannya, saudara-saudaraku, tema firman Sabat di hari ini mengambil judul Kristen adalah kasih, yang akan terdiri dari dua bagian. Di hari ini bagian yang pertama, dan kalau Tuhan Yesus berkenan, bagian yang kedua akan dilanjutkan di minggu yang keempat. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mengapa kita wajib mengejar kasih? Karena Kristen adalah kasih. Tanpa kasih, kita bukanlah Kristen. Inilah yang menjadi intisari daripada firman Sabat kita, yang juga terkait dengan karunia Roh Kudus. Untuk itu, mari kita mulai membuka Alkitab kita. Kita akan memeriksa ayat-ayatnya yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 3-10. Efesus 1 ayat 3-10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Amin. Inilah firman, saudara-saudaraku, yang menjadi landasan dari tema kita di hari ini, Kristen adalah kasih, yang terambil dari pendahuluan kitab Efesus tentang pelajaran dasar kasih. Saudara-saudaraku, kitab Efesus ini terpilih karena kitab inilah yang menulis tentang kekristenan. Setelah menyampaikan salam, mulai dari ayat 3, Rasul Paulus menulis rancangan dan kehendak Allah tentang Kristen. Mulai dengan makna atau definisi dari Kristen itu, yang di sini tertulis sebagai di dalam Kristus. Makna kata Kristen ini muncul berulang-ulang dalam kitab Efesus, sehingga dapat kita katakan bahwa kitab Efesus, saudara-saudaraku, adalah merupakan kitab kekristenan, yaitu tentang umat Kristen selaku umat pilihan Allah. Untuk menguraikannya, kita akan mulai dari bawah ke atas, saudaraku, yaitu mulai dari ayat 9 dan 10. Kita baca kembali, saudaraku. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Amin. Simaklah saudara-saudaraku bahwa ayat yang kita baca ini, saudara-saudaraku, di dalam gereja kita kenal sebagai rancangan dan kehendak Allah yang sempurna di dalam Kristus, yang telah ditetapkan Allah dari semula. Inilah kehendak Allah atas umatnya yang disebut Kristen tadi. Dengan perkataan lain, rancangan dan kehendak Allah di dalam Kristus adalah rancangan dan kehendak Allah untuk umat Kristen. Disinilah awal dari munculnya definisi Kristen, yaitu di dalam Kristus. In Christo. Maka kalau kita teliti kitab Efesus secara seksama, secara keseluruhan, di sana akan kita dapatkan bahwa kitab Efesus adalah merupakan kitab yang menulis tentang dasar-dasar kekristenan. Termasuk dasar gereja kita GBIS juga terambil dari kitab Efesus ini. Selanjutnya, saudara-saudaraku, tentang rancangan dan kehendak Allah. Di sini disebut sebagai rencana kerelaannya. Inilah juga yang di dalam gereja kita dikenal dengan rancangan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana juga diuraikan dalam ayat selanjutnya, kita baca kembali ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di sini mulai dinyatakan bahwa rancangan kasih karunia Allah itulah yang menentukan atau menetapkan umat menjadi Kristen sejati, yang kepadanya akan dinyatakan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, dalam segala hikmat dan pengetahuan yang dilimpahkan, dalam hikmat dan pengertian yang dilimpahkan menurut kekayaan kasih karunia Allah. Inilah gambaran daripada figur Kristen sejati, saudaraku, yang wajib kita kejar. Maka siapakah yang disebut sebagai Kristen sejati itu? Tertulis dalam ayat 5 dan 6, kita baca kembali ayat 5 dan 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita, saudara-saudaraku, di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Simaklah ayat-ayat ini, saudara-saudaraku. Ternyata yang dimaksud dengan di dalam Kristus atau Kristen itu adalah di dalam kasih. Itulah Kristen yang sejati, di dalam kasih, yaitu memiliki kasih yang dari Allah, kasih yang wajib kita kejar, yang belum disadari oleh begitu banyak orang bahwa kasih yang dimaksud itu adalah kasih Allah sendiri yang dicurahkan kepada setiap umat yang berkenan kepadanya. Itulah buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu sebabnya di dalam pendahuluan kitab Efesus ini, kasih itu disebut sebagai harta surgawi, kekayaan rohani. Saudara-saudaraku, jelas, saudara-saudaraku, kasih itu bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dicurahkan dari surga oleh Allah. Kapan itu dicurahkan, saudara-saudaraku? Pada hari Pentakosta, yang belum tentu sama pribadi lepas pribadi. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Itulah pelajaran kita yang terakhir, yang mengatakan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Sebagaimana telah kita pelajari, ada dua pekerjaan yang wajib kita kerjakan dengan benar, yaitu secara bersamaan di dalam kebenaran. Itulah pengharapan dalam bentuk atau dalam wujud jasmani dan pengharapan dalam wujud rohani atau batinia. Dalam bentuk jasmani,
Pengharapan itu adalah kita berusaha sekuat tenaga mengejar kasih dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Yang dilakukan bersamaan dengan pengharapan secara batiniah atau pengharapan secara rohani, yaitu merindukan satu hal, ya, fokus kepada satu hal, yaitu Pentakosta, baptisan Roh Kudus. Ternyata hal ini juga tertulis di dalam pendahuluan kitab Efesus, yaitu kita baca kembali, kita buka Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Saudaraku, inilah bagian pertama. Segala yang sudah kami uraikan itu adalah bagian pertama dari pelajaran Kristen selaku umat pilihan Allah. Itulah Kristen sejati yang maknanya adalah hidup di dalam kasih. Maka sebagaimana tertera dalam perikop Efesus 1, kekayaan orang-orang terpilih, inilah rancangan kasih karunia Allah yang telah ditetapkan di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan, agar menjadi cita-cita atau pengharapan yang benar, yang harus kita kejar di dalam hidup ini. Apa syaratnya, saudara-saudaraku? Saudara dan saudari yang berbahagia di dalam Injil sepenuh ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Sesungguhnya Allah sudah menyatakan kasih itu di dalam bentuk berkat surgawi yang telah kita bahas tadi. Sekali lagi, dalam bentuk berkat surgawi. Allah telah menjadikan Adam dan Hawa sebagai milik kesayangan atau umat pilihannya yang pertama. Mereka adalah anak-anak Allah yang memiliki kuasa atas seluruh ciptaan dan kekayaan yang terkandung di dalam Taman Firdaus. Inilah yang membuat Lucifer, salah seorang penghulu malaikat itu, menjadi cemburu dan memberontak kepada Allah. Karena betapa besarnya, saudara-saudaraku, kayanya dan mulianya berkat surgawi yang disediakan Allah bagi umat pilihannya. Itulah kasih Allah. Tetapi tunggu dulu, saudara-saudaraku, sebab di tengah-tengah Taman Firdaus itu terdapat pohon larangan. Apa maksudnya pohon larangan itu ada di situ, saudara-saudaraku? Apakah itu sebagai jebakan supaya Adam dan Hawa akhirnya jatuh di dalam dosa dan diusir dari Taman Firdaus? Sebelum menjelaskan hal itu, terlebih dahulu saya mau menceritakan sebuah ilustrasi, ya saudara-saudaraku, dari sebuah video yang viral yang seingat saya belum saya bagikan kepada jemaat GBS Baladewa. Itu tentang seorang ibu muda yang menggendong dan menyusui anaknya. Datanglah seorang laki-laki yang berkata, "Jikalau Allah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, mengapa Allah menciptakan manusia?" Lalu wanita muda itu menjawab, "Kamu lihat anak ini. Apakah saya tidak tahu bahwa kelak anak ini juga akan memberontak dan menyakiti hati saya? Namun saya mengasihi anak ini karena saya menginginkannya." Demikianlah kira-kira, saudara-saudaraku, Allah kita menginginkan anak-anak supaya Ia dapat mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Lalu apa makna daripada pohon larangan itu? Itulah, saudara-saudaraku, lambang daripada syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar tentang kasih, yaitu ketaatan. Sebab di mana ada kasih, di situ harus ada ketaatan. Tanpa ketaatan, itu bukanlah kasih. Oleh karena itu, setiap orang yang mengejar kasih, saudara-saudaraku, hendaknya juga mengejar ketaatan.
kedisiplinan, ketekunan, penguasaan diri. Puji syukur saudara-saudaraku, di dalam perjalanan zaman, akhirnya Allah menemukan ketaatan itu di dalam pribadi Abraham. Abraham adalah orang yang dibenarkan karena imannya. Tetapi iman itu hakikatnya adalah mati jika tanpa perbuatan. Iman itu harus disertai dengan ketaatan. Dan di dalam hidupnya, Abraham telah membuktikan ketaatannya kepada Allah dengan mengorbankan anaknya Ishak. Ada drama yang mencekam saudaraku dalam peristiwa itu. Meskipun Abraham tidak jadi saudaraku menyembelih anaknya sendiri, dan kita tahu bahwa peristiwa ini digenapi lewat pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib karena taat kepada rancangan dan kehendak Bapanya di surga. Saudaraku yang berbahagia, namun suasana yang mencekam itu tetap saja nyata, saudaraku. Ya, saudaraku. Terjadi, saudaraku. Terutama ketika Yesus berseru ke langit dan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itulah perasaan yang dirasakan oleh Ishak ketika ia diikat oleh ayahnya dan ketika ayahnya menghunus sebuah pisau yang tajam. Dan itulah juga sesungguhnya yang dirasakan oleh Abraham, saudaraku. Suasana yang mencekam itu ketika ia berusaha sekuat tenaga untuk saudara-saudaraku menahan goncangan dirinya dan air matanya yang mau tertumpah keluar. Menjadi peringatan bagi kita sekalian, saudara-saudaraku, tentang ketaatan sebagai satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar bagi setiap orang yang mau mengasihi Allah. Nah, bagaimana kita meneladaninya, saudara-saudaraku? Bagaimana mungkin kita mengalami dan saudara-saudaraku berbuat seperti itu? Puji syukur kembali kita naikkan kepada Allah Bapa di surga oleh karena kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus. Kita buka ayat yang terakhir, saudaraku. Galatia 3. Galatia 3 ayat 5-6. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Inilah pelajaran kasih yang juga terkait dengan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Menyatakan solusi, saudaraku, untuk menjadi umat Kristen sejati. Yang pertama, saudara-saudaraku, dibenarkan karena iman, sesuai teladan Abraham. Yang kedua, sesuai dengan teladan Kristus, taat. Dibenarkan karena iman, saudara-saudaraku, di zaman kita sekarang ini, ialah percaya kepada firman Kristus atau pemberitaan Injil. Percaya kepada semua janji-janji Tuhan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Dan saudara-saudaraku, selanjutnya, ketaatan adalah taat kepada semua perintah Tuhan Yesus. Itulah kasih. Itulah Kristen sejati. Karena Kristen adalah kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semoga Roh Kudus tetap membimbing kita sekalian. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang kami terima di hari ini. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau telah melawat kami dengan firman-Mu
yang mengajarkan kepada kami tentang ketaatan sebagai satu syarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus memberi kami kekuatan, menolong dan tetap membimbing kami Tuhan, untuk senantiasa dengar-dengaran kepada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu itu termeterai di dalam hati kami, dan tersimpan saudara-saudaraku sebagai ingat-ingatan. Kami melakukannya Tuhan dengan ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan Tuhan acara selanjutnya hanya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup di surga sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.